Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugandi Leonardo Silalahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif antara probability dan non probability dalam penelitian pemasaran. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Latar belakang penelitian pemasaran merupakan proses sistematis yang penting dalam pengambilan keputusan terkait pemasaran produk atau jasa. Salah satu aspek kunci dalam penelitian pemasaran adalah pemilihan metode sampling yang tepat. Metode sampling yang digunakan dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan serta hasil dari penelitian. Dalam konteks ini, perbandingan antara probability dan non-probability sampling menjadi penting untuk dipahami secara mendalam. Probability sampling adalah teknik di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagian dari sampel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat inferensi statistik yang valid tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Teknik ini mencakup berbagai metode seperti sampel random sampling, start random sampling, dan cluster sampling. Kelebihan utama dari probability sampling adalah kemampuannya untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang kedua adalah kajian teoritis. Penelitian ini berfokus pada analisis komparatif antara probability dan non-probability sampling dalam penelitian pemasaran. Dalam konteks ini, perbandingan antara kedua metode tersebut sangat penting untuk dipahami secara mendalam. Probability sampling adalah titik di mana setiap elemen populasi memiliki peluang sama untuk dipilih sebagian dari sampel. Teknik ini membuat inferensi statistik yang valid tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Kelebihan utama dari probability sampling adalah kemampuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Untuk non-probability sampling sebaliknya tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen populasi untuk terpilih. Metode ini sering digunakan ketika keterbatasan waktu, biaya, atau akses terhadap populasi menjadi pertimbangan utama. Contoh dari non-probability sampling termasuk convergence sampling, kuota sampling, dan purposive sampling. Meskipun lebih cepat dan hemat biaya, non-probability sampling menghadapi kritik karena kurangnya representatif dan kesulitan dalam menggeneralisasi hasil. Metode penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan metode probability dan non-probability sampling. Dalam penelitian pemasaran, data dikumpulkan melalui studi literatur yang relevan dan analisis mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari kedua metode sampling. Kekurangan dan kelebihan probability. Probability adalah sampling teknik pemilihan sampel yang memberikan setiap elemen populasi kesempatan yang sama untuk terpilih. Memastikan proses pemilihan acak. Teknik ini penting mengumumkan generasi hasil penelitian dari sampel ke populasi yang lebih besar. Analisis komparatif antara probability dan non-probability dalam penelitian pemasaran 111 JPAS Vol 1 03 Juli 2024. Teknik pengambilan sampel probability terdiri dari 4 macam teknik yang meliputi simple random sampling, proto-Thionet random sampling, Sporon-Thionet random sampling, dan area keempat. Teknik pengambilan sampel probability ini memiliki kekurangan yang lebih sebagai berikut. Yang pertama, simple random sampling. Kelebihan memiliki teoritis matematika yang sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung berapa banyak jumlah sampel yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian. Mudah dimengerti karena dalam setiap sederhana dan belum serumit teknik sampling lainnya. Kekurangan membuat pekerjaan menjadi kurang praktis dikarenakan harus memberi nomor pada setiap anggota populasi. Apalagi jika populasinya besar. Sulit mendapatkan daftar lengkap populasi karena simple sampling ini hanya bisa dilakukan apabila daftar populasi lengkap pemberian presisi yang lebih rendah. Yang kedua, prototype stratified random sampling. Kelebihan lebih praktis dan efisien karena menghemat waktu dan biaya, dapat menghitung tingkat presisi pada setiap strata sehingga terjamin kendalian konsistennya. Kekurangan membutuhkan daftar semua item atau individu setiap strata yang kadang untuk memperoleh mengalami kesulitan untuk akses secara penuh. Apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel, maka penelitian perlu mengulang kembali proses pengambilan sampel.
Profesi yang tepat bagi probability pada penelitian pemasaran. Pada penelitian pengaruh sales promotion goals maupun input terhadap minat beli konsumen di kota Bima yang ditulis oleh Dita Aprilia dan Muhammad Jirin menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling dengan metode simple random sampling. Hal ini dikarenakan penelitian mengharapkan hasil penelitian reliable, penelitian juga menguji realitas dan alat bantu SPSS per 20 uji statistik Cronbach's alpha yang hasilnya nilai Cronbach's alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga penelitian dikatakan reliable. Jadi kesimpulan random sampling lebih baik menggunakan dalam riset pasar asalkan dengan populasi dan data yang lengkap. Begitu juga survei kepuasan pelanggan. Ketika perusahaan ingin mendapatkan gambaran yang akurat tentang kepuasan dan pelanggan secara keseluruhan, probability sampling khususnya metode random sampling dapat digunakan memastikan semua segmen pelanggan diwakili. Kemudian apabila sebuah perusahaan akan meluncurkan sebuah produk, sebaiknya menggunakan prediksi penerimaan sebesar terhadap produk yang diluncurkan. Menggunakan probability sampling dalam memberikan estimasi yang lebih tepat tentang reaksi pasar. Selain itu, untuk meneliti pasar secara luas supaya bisa digenerasikan ke hal populasi yang besar, probability sampling adalah pilihan terbaik. Akibat dalam penerapan sampling pada sampel penelitian, yang pertama menyebabkan tidak akuratnya keterwakilan. Yang kedua menyebabkan generasi temuan yang berlebihan. Yang ketiga terbatasnya presisi. Yang keempat terjadinya bias apabila sampel tertentu yang terpilih menolak memberikan data. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya yang kurang efisien. Yang keenam menjadikan temuan yang dihasilkan penelitian kurang dipercaya. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Probability dan non-probability memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan macam teknik penggabungan sampel probability dan non-probability, seorang mampu mengambil keputusan yang tepat dalam sebuah sampel pada suatu populasi. Pada suatu penelitian pasaran, teknik pengambilan sampling juga sangat dibutuhkan sebagai peran dalam pengambilan bahan penelitian. Jika tidak sesuai dengan teknik pengambilan sampel, akan berdampak negatif pada sampel penelitian seperti tidak akurat sebagai perwakilan sampel populasi, generasi temuan yang berlebihan, bias pemanfaatan SDM yang kurang maksimal dan sebagainya. Dengan mengetahui lebih dalam mengenai teknik pengambilan probability dan non probability, maka seorang akan mampu memaksimalkan sebuah sampel sebagai bahan penelitian. Pada penelitian pemasaran ada beberapa sampel yang bisa kita maksimalkan dengan teknik sampel probability. Dengan memaksimalkan kelebihan dan kekurangan sebuah teknik sampel seperti pada pengaruh sales promotion goals smartphone Vivo terhadap minat beli konsumen kota Bima dengan menggunakan teknik probability, maka sampel tersebut bisa lebih maksimal dibanding menggunakan teknik non probability seperti menciptakan sampel mewakili sebuah populasi dan mampu mengurangi risiko bias di sisi lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.